Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel YouTube-nya Mami. Hari ini temenin Mami masak yuk. Nah, ini Mami lagi unboxing beberapa bahan-bahan makanan yang Mami beli lewat online. Karena kemarin itu Mami gak sempet ke pasar. Biasanya kan ke pasarnya itu hari Rabu. Nah, tapi karena kemarin itu ada yang pempek datang itu yang di video Mami sebelumnya, jadi Mami nggak sempet ke pasar. Jadi yaudah deh, memanfaatkan barang-barang bahan-bahan yang ada di kulkas aja. Terus ini Mami beli beberapa. Nah, ini kebetulan di tempat Mami beli tahu dan tempe ini, Mami ketemu belimbing ulu. Ini kan kayak agak susah dicari gitu ya, dan papi tuh suka banget. Nah, Mami nanti mau coba ditumis karena belimbing wulu ini tuh banyak banget manfaatnya. Dia tuh antioksidannya juga tinggi, vitaminnya tinggi, ada zat anti diabetik, anti hipertensi juga, pokoknya sehat deh gitu. Mami mau coba olah jadi masakan sederhana yang gak terlalu banyak bumbu gitu, jadi kayak asem-asemnya terum gitu, karena kebetulan Mami papi suka asem-asem. Nah, ini Mami lagi bukain si tahu, mau ditaruh di kontainer kayak biasa supaya awet. Biasanya Mami cuman dikasih garam, terus airnya Mami ganti pakai air mateng. Dicucinya nanti pas udah mau digoreng aja gitu. Nih, kita nikmatin dulu aja ya ribetnya Mami bukain ini tahu. Mami beli segini tuh harganya 5.000. Isinya kalau nggak salah ada 10 gitu yang kecil-kecil. Ini dia, Mami tinggal masukin aja, disusun di kontainer. Kontainernya udah bersih, udah Mami cuci juga. Terus nanti ditaburin garam, terus dikasih air mateng, terus udah deh masukin ke kulkas. Biasanya dengan cara simpan kayak gini, tahunya itu bisa tahan sampai seminggu juga masih bagus sih, nggak bau, nggak asam gitu. Kalau Mams gimana caranya nyimpen tahu? Biasanya ada yang dikukus dulu ya, atau dipakein air panas. Itu juga bisa sih, Mami juga pernah sih kayak gitu. Tapi karena tahunya di rumah Mami ini nggak terlalu lama habisnya, biasanya kayak ya 4-3 hari itu udah habis, karena papi suka banget sama tahu. Jadi kayaknya dengan cara simpan Mami yang kayak gini tuh udah cukup gitu. Nah, kayak gini biasanya Mami kasih garam. Biasanya garam itu bikin dia lebih awet juga, kayak pengawet alaminya lah gitu. Baru deh diguyur air. Ini Mami pakai air minum, air galon gitu, dimasukin ke sini. Udah deh, terus kita tutup tahunya, tempenya juga masukin di chiller. Nah, lanjut ini Mami mau pisahin si belimbing wuluhnya. Sebagian mau Mami tumis, sebagian mau disimpan aja. Nah, yang disimpan kayaknya cuman ditaruh di kontainer kedap udara aja sih, asal dia nggak terlalu lama Mami masaknya. Insya Allah masih bagus ya kualitasnya, karena mungkin besok atau lusa mau dimasak lagi nih sisanya gitu. Mami pilih yang kecil-kecil buat ditumis, yang sisanya gede-gede ini mungkin mau Mami jadi campuran sambal atau sayur asem atau gulai, atau mau bikin pepes kan juga seger banget ya pakai belimbing wuluh. Nah, ini dia lagi dipilah-pilah dulu. Oke deh, ini bahan-bahan yang mau Mami pakai masak kita bawa dulu, mau dicuci. Dan sekarang ikut Mami mengolah semua bahan-bahan ini. Ini ada tempe, terus ini ada jeruk nipis buat nanti dipakai cuci cumi, karena Mami juga mau goreng cumi. Jadi hari ini menu Mami itu cumi goreng tepung, tempe goreng tepung, sama tumis tumis
belimbing wuluh. Nah ini mami lagi mau siapin juga perbawangannya, ada bawang merah, bawang putih, ini kayak bahan yang wajib banget ya, basic. Sama tadi mami udah ambil cabai rawit, itu sesuai selera aja, mami kalau nggak salah pakai 5 apa 6 gitu untuk dimasakkan ini. Oke, mari kita mulai ngupas-ngupasin bawang ya mams. Nah ini sambil kita cerita-cerita aja yuk. Jadi mami itu sekarang selain sibuk sama urusan domestik kayak masak, bersih-bersih rumah, ngurus abang, ngurus perlengkapan atau keperluan papi juga, mami itu sekarang lagi mempersiapkan untuk sekolah abang tahun depan. Jadi kan abang itu sekarang umurnya udah 3 tahun. Tahun depan itu udah bisa masuk preschool di umur 4 tahun. Jadi setahun sebelumnya itu mami full kasih dia stimulasi. Stimulasinya tuh bisa apa aja, tapi mami sih lebih ke kegiatan-kegiatan pra menulis, pra membaca, dan juga ya pokoknya hal-hal yang dapat menstimulasi motorik halusnya, terus motorik kasarnya juga, supaya dia tuh lebih fokus gitu nanti dan terbiasa untuk bersekolah. Jadi nggak kayak biasa kan dia santai-santai aja main, kadang boleh nonton juga, tapi sekarang tuh semenjak mami kenalkan dengan berbagai macam aktivitas Montessori, dia udah mulai tertarik, malah nggak terlalu ya pengen banget lah sama nonton gitu. Walaupun mami hidupin TV, dia lebih suka mainannya dia gitu. Nah mungkin di next video mami mau cerita sedikit tentang kegiatan Montessori yang mami kasih ke abang yang setiap hari itu, dan mami nyebutnya itu mom schooling. Jadi setiap hari setelah mandi pagi abang tuh kayak sekolah dulu gitu sama mami. Nah kemarin mami juga sempat arrange ulang kamarnya abang jadi lebih children friendly, jadi lebih mudah dia ambil gitu. Pokoknya yang sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Dr. Maria Montessori lah gitu. Terus nanti mami juga mau liatin koleksi bukunya abang, karena sekarang abang itu udah mulai masuk ke teknikal membaca gitu. Tapi mami mau cobain metode yang lain ya, bukan dengan mengeja tapi dengan metode fonik. Jadi dia sekarang lagi mulai mengenal alfabet dan bunyinya gitu. Nanti next video mami bikin ya room tour untuk kamar abang. Oke lanjut, sekarang mami mau potong-potong dulu si cuminya. Ini mami pakai talenan yang khusus untuk protein hewani mentah. Pisaunya juga khusus karena emang sebaiknya talenan dan pisaunya itu jangan disamain ya mam sama talenan untuk kita memotong sayuran atau bahkan yang makanan matang gitu. Jadi emang harus dipisahin. Jadi misalnya kita punya pisau khusus untuk motong pisang, misalnya pisangnya mau langsung dimakan, nah itu beda lagi. Terus khusus untuk protein mentah kayak misalnya ayam, ikan, atau cumi yang belum dimasak kayak gini, nah itu khusus lagi. Atau pisau untuk memotong sayur-sayuran, bawang yang berbau-bau tajam gitu juga pisahin juga. Karena kan kalau misalnya pisau buat motong bawang nih kita campur sama yang biasa kita pakai buat potong kue, nanti kan kuenya takutnya ada aroma cabai atau bawangnya juga kan gitu. Nah kalau tujuan untuk misahin pisaunya si protein hewani mentah itu karena takutnya ada kontaminasi silang. Jadi bakteri-bakteri yang terdapat di protein mentah kayak ayam tuh misalnya ada salmonellanya kan, takutnya abis
Motong itu kita motongin si sayuran yang kita masak cuman sekali lewat kan biasanya untuk mempertahankan teksturnya. Nah, nanti si bakteri pindah, akhirnya makanan kita terkontaminasi gitu. Dan lebih parah lagi kalau misalnya masih ada tuh bakteri salmonella di pisaunya, kita pakai buat motong pisang atau motong buah-buahan yang akan langsung kita konsumsi. Nah, itu kan bahaya banget, bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan gangguan-gangguan kesehatan lainnya gitu. Nah, tadi mami udah selesai sama cumi, sekarang mami lagi mau potong-potong tempenya. Nah, tadi cuminya baru mami kasih jeruk nipis aja, terus direndam sebentar supaya bau amisnya hilang. Habis itu nanti baru kita marinasi pakai saus tiram, minyak wijen gitu-gitu. Nah, kalau sekarang mami lagi mau potong-potong tempe untuk digoreng nanti pakai goreng tepung gitu. Oke, ikutin terus ya. Oke, lanjut, kita mau iris-iris bawang merah, bawang putih, dan si cabenya. Ini adalah bumbu-bumbu untuk nanti bikin tumis belimbing bumbunya.
Oke, waktunya kita membuat tumis belimbing ulu. Ini mami setelah panasin minyak, kita masukin bawang merah bawang putihnya dulu, tumis sampai harum, terus nanti baru cabenya menyusul. Oh iya, sebelum ada yang nanya, ini mami kalau story si Wokpen ini tuh cukup populer juga ditanyain sama moms di Instagram. Jadi ini mami pakai mereknya Pero. Wokpennya warna rose gold, diameternya 28 ya 28 cm. Ini tuh enggak sama tutupnya. Biasanya tutupnya dijual terpisah lagi gitu. Ini tuh jujur li enak banget makainya. Anti lengketnya tuh juga awet sampai sekarang. Mami tuh hampir tiap hari, tiap masak banget pakai Wokpen ini, dan alhamdulillah masih sangat awet. Anti lengketnya juga bagus gitu, nggak yang udah ada tanda-tanda mengelupas, dan cara merawatnya juga enak gitu. Kalau misalnya cara mami ngerawatnya itu, yang penting jangan panas-panas langsung kita cuci, jadi tunggu dulu dingin terus baru dicuci pakai spons yang lembut aja gitu. Karena kalau panas-panas udah disiram, takutnya lapisan anti lengketnya itu terkelupas. Nah, kalau sutilnya ini mami dapat kado dari temen yang satu set gitu, silikon. Mami suka banget juga sih pakai ini. Hampir setiap masak tuh pasangannya ini, sutil ini dan Wokpen ini. Nah, ini belimbing wulunya udah mami masukin. Tadi bawang merah bawang putihnya udah mulai wangi layu gitu ya. Mami langsung aja masukin si belimbing wulunya. Kalau misalnya nggak terlalu tahan asem, lebih baik belimbing wulunya direbus dulu supaya asemnya agak berkurang. Nah, ini memang mami dan papi itu tipe yang suka aja gitu sama asem, jadi ini biarin aja kayak gini, mami tumis langsung gitu. Oh ya, lagi-lagi mami mau kasih tahu kalau belimbing wuluh ini manfaatnya banyak banget. Boleh googling sendiri deh. Nggak nyangka juga kalau dia tuh sesehat itu. Bisa buat detox juga kalau kita sering makan makanan yang banyak mengandung radikal bebasnya, kayak pengawet atau bahan-bahan aditif. Nah, kita harus makan makanan yang banyak antioksidannya. Nah, ternyata belimbing wuluh ini termasuk salah satu yang antioksidannya tinggi banget loh gitu. Nah, bikinnya tuh simple banget. Mami tinggal tumis bawang merah bawang putih sama cabe, terus masukin si belimbing wuluhnya, terus seasoning deh pakai garam, lada. Kalau mau pakai gula juga boleh, gula sedikit sama kaldu. Udah gitu doang. Rasanya tuh ya enak sih, tapi dominan asam karena emang rasanya kan dia tuh asam itu, asam gurih-gurih gitu deh. Mantul pokoknya, mami suka. Atau bisa lebih enak lagi kalau ada teri gitu ya. Jadi nanti kalau dia udah mateng, ditaburin deh teri yang udah kita goreng crispy, garing-garing gitu di atasnya. Pasti enak banget. Nah, ini mami tinggal tunggu dia sedikit kering lagi, terus baru kita sajiin di piring. Tuh udah mami siapin piringnya. Sebelum diangkat tentu saja jangan lupa kita cicip dulu udah enak apa enggak rasanya gitu.
Menu selanjutnya mau goreng tempe dulu, sama nanti mau goreng cumi. Nah ini yang tadi udah kita tepungin bareng-bareng, tinggal dimasukin aja ke minyak panas terus tunggu sampai garing. Gitu aja. Pasti semua sudah sering banget ya bikin menu andalan ini. Cocok banget ya buat side dish gitu, pendampingnya protein. Si tempe ini tuh sehat, enak, pokoknya pasti hampir semua orang suka, apalagi digoreng tepungnya enggak. Nah ini tempenya udah golden brown, udah garing. Sebentar lagi akan mami angkat nih. Takut juga sih kalau dia terlalu garing nanti kan gosong. Tuh kita aduk-aduk dulu. Terus kalau udah sekiranya sisinya satu lagi udah garing juga, kita angkat deh. Menu ketiga dan menu terakhir yaitu cumi goreng tepung. Nah ini udah mami balur pakai tepung basah terus tepung kering. Terus ya udah deh, tinggal kita goreng aja. Selesai, ini dia menu mami. Sekarang tinggal mami sajikan di meja makan. Udah ada tumis belimbing ulu, terus siapa namanya nih, tempe goreng, dan juga cumi goreng tepung. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Rezeki untuk hari ini makanannya rumahan banget, nikmat, nyaman. Tinggal kita nikmatin pakai nasi anget. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye, love you. Mwah.